Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Minggu 18 Juli 2021. Hari Minggu biasa ke-16. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 30 sampai 34. Salam sukacita, salam sehat, dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Saudaraku terkasih, Markus dalam Injilnya hari ini mengisahkan kepada kita pengalaman Yesus dan para muridnya. Setelah menunaikan perutusannya, para murid kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan, semua yang mereka ajarkan. Mereka mengungkapkan keberhasilan mereka, mengungkapkan kesuksesan mereka, mengungkapkan kuasa yang mereka miliki. Dan Yesus mendengarkan semua pengalaman indah itu. Rupanya dari pengalaman itu Yesus mengajak mereka untuk pergi ke tempat yang sunyi, supaya mereka sendirian dan beristirahatlah sejenak. Pada saat Yesus meminta para murid untuk pergi ke tempat yang sunyi, supaya beristirahat, maksudnya agar para murid punya waktu untuk melihat apa yang sudah mereka lakukan dalam pelayanan. Apakah pelayanan mereka sudah berjalan dengan baik atau tidak? Apakah selama pelayanan mereka selalu mengandalkan Tuhan? Selalu mewartakan kuasa Tuhan atau sebaliknya? Mereka mengandalkan diri dan kemampuan mereka. Inilah yang Yesus mau ingatkan para murid, bahwa kerja dan pelayanan yang luar biasa itu belum cukup. Harus ada waktu untuk diri, harus ada waktu untuk hening dan membangun relasi dengan Bapa sumber kekuatan mereka. Yesus ingin para murid menimba pengalaman rohani dari Bapanya, sehingga mereka tidak hanya bekerja dan bekerja, tapi punya waktu untuk berkomunikasi dengan Bapa. Dalam Injil kita melihat bahwa dalam kesibukannya Yesus selalu berusaha untuk menarik diri ke tempat yang sunyi dan beristirahat sejenak. Dan ia mengajak para murid untuk melakukan hal yang sama. Dan tindakan Yesus ini tidak sekali saja. Yesus bahkan sering menarik diri dari kesibukannya, keramaiannya, ke tempat yang sunyi untuk menimba kekuatan dari Bapanya. Sehingga apa yang dilakukan Yesus, apa yang diucapkan Yesus adalah dari Bapanya. Dalam setiap kesempatan untuk memutuskan sesuatu termasuk memilih para murid, Yesus juga menarik diri dari keramaian dan berdoa. Dalam keheningan itu, ia menemukan kekuatan dalam pelayanan. Dalam keheningan itu, ia menemukan kekuatan untuk terus melayani. Sehingga semua tantangan dalam pelayanan bisa dilalui dengan baik. Dan itulah yang diajarkan Yesus kepada para murid. Saudaraku terkasih, hari ini Yesus mengajak kita, Anda dan saya, untuk pergi ke tempat yang sunyi. Kita sering terlalu sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan kita, dengan kegiatan-kegiatan kita, dengan pelayanan kita, sampai lupa untuk beristirahat, sampai lupa untuk diam sejenak, supaya dapat melihat kembali perjalanan kita, pekerjaan dan pelayanan kita. Dan sekaligus merancang sesuatu yang lebih baik ke depan. Sebagai imam, setiap tahun saya selalu ada waktu, 1 atau 2 minggu untuk menarik diri dari pelayanan, dari kesibukan, dan pergi ke tempat yang sunyi untuk berefleksi, melihat pengalaman-pengalaman hari kemarin, dan mencoba membangun komunikasi yang erat dengan Tuhan. Supaya pelayanan ke depan bukan menjadi sebuah rutinitas, tapi sesuatu yang bisa memberi semangat, memberikan motivasi, memberikan dukungan, dan memberikan berkat untuk banyak orang. Tapi Yesus ingin mengajak kita semua, Bapak, Ibu, Saudaraku terkasih, supaya kita selalu memiliki waktu untuk mendekatkan diri dengan Tuhan dalam doa dan permenungan kita. Saudaraku terkasih, saat ini adalah saat yang luar biasa menurut hemat saya
Kata-kata Yesus yang mengajak para murid pergi ke tempat yang sunyi, kita rasakan di saat COVID ini. Memang ada yang protes karena harus di rumah, harus diisolasi, harus dijauhkan dari segala sesuatu, harus meninggalkan pekerjaan. Tapi di balik kepahitan itu, di balik penderitaan itu, ada hal positif yang bisa kita renungkan bersama. Yesus ingin mengajak kita untuk membangun relasi yang lebih intim dengan Tuhan. Agar dalam kesendirian kita, dalam kesepian kita, kita masih terhibur karena masih ada Tuhan yang selalu setia bersama dengan kita. Tapi juga mengingatkan kita untuk kembali ke tengah-tengah keluarga kita. Supaya kita punya waktu untuk bersama keluarga, bercerita bersama keluarga, punya waktu untuk ngobrol bersama keluarga. Saya tahu kita semua sibuk, Bapak Ibu pasti sibuk untuk mencari nafkah, bahkan kadang lupa untuk bersama keluarga. Dan inilah saat yang paling indah untuk kita, untuk kembali ke tengah-tengah keluarga dan menjadikan kesempatan itu sebagai berkat. Bukan lagi sebuah kepahitan, bukan lagi sebuah kejelekan, tapi sebuah berkat yang diberikan Tuhan, supaya kita punya waktu untuk membangun relasi yang lebih intim dengan keluarga dan tentu dengan Tuhan. Maka marilah saudaraku terkasih, ajakan Yesus hari ini supaya kita pergi ke tempat yang sunyi, hendaknya sungguh-sungguh kita hidupi di saat-saat yang sulit ini. Dalam kesunyian hidup kita, dalam kecemasan hidup kita, dalam ketakutan hidup kita, datanglah kepada Yesus. Datanglah kepada Tuhan, berkomunikasilah dengan Tuhan. Supaya pada saatnya nanti kita punya semangat, punya spirit baru untuk terus melayani Tuhan dan sesama kita yang lain. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.